Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fun Study Channel. Sekarang kita masih dengan program linear tetapi dengan subbab yang baru, yaitu kita mengenal apa itu model matematika. Model matematika ini adalah suatu cara. Jadi model matematika ini suatu cara menerjemahkan soal ke bahasa matematika. Bahasa matematika di sini dalam arti dia bisa berupa pertidaksamaan, bisa juga berupa persamaan, bisa juga berupa suatu fungsi. Namun pada program linear nanti yang akan kita gunakan itu yang pertidaksamaan. Jadi model matematika ini nanti akan disajikan suatu soal cerita, kemudian kita akan terjemahkan bahasa itu ke bahasa matematika. Nah, model matematika sendiri itu terdiri dari dua fungsi. Model matematika ada dua fungsi. Yang pertama itu namanya adalah fungsi kendala. Sedangkan yang kedua itu namanya fungsi objektif. Atau bisa juga disebut dengan fungsi tujuan. Nah, fungsi kendala ini nanti bentuknya itu ini. Fungsi kendala itu nanti bentuknya adalah pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan yang digunakan di sini itu kurang dari atau sama dengan, bisa juga nanti tandanya itu lebih dari atau sama dengan. Siapa itu fungsi kendala? Fungsi kendala ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan. Jadi pada program linear pernah saya katakan fungsinya itu kan dia untuk menentukan berapa keuntungan maksimum yang diperoleh, atau bisa juga menentukan berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan. Nah, tujuannya itu kalau tidak mencapai keuntungan maksimum ya pengeluaran minimum. Jadi faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi biar dapat keuntungan maksimum, atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi biar pengeluarannya itu minimum. Jadi itu nanti masuknya ke fungsi kendala. Sedangkan fungsi objektif atau fungsi tujuan ini nanti bentuknya itu f(x, y). Bentuk ini udah kita jumpai di nilai optimum kemarin ya. Kemudian fungsi objektif atau fungsi tujuan itu untuk apa? Fungsi ini itu untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, jadi kemarin ketika menentukan nilai optimum, kalian kan mensubstitusikan titik-titik pojoknya pada fungsi tujuan, karena pada fungsi tujuan ini nanti bisa diketahui siapakah nilai maksimum dan siapakah nilai minimumnya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Oke, langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada contoh soal yang pertama. Seorang pengusaha berkeinginan memproduksi dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Barang A memberikan keuntungan 12.000, jadi barang A-nya memberi keuntungan 12.000, sedangkan barang B-nya itu memberi keuntungan 15.000 per buah. Satu unit barang A ini dibuat dengan mengoperasikan 20 menit mesin yang pertama dan 30 menit mesin yang kedua. Sedangkan satu unit barang B dibuat dengan mengoperasikan 30 menit mesin yang pertama dan 10 menit mesin yang kedua. Nah,
mesin yang pertama itu beroperasi paling lama 480 menit, sedangkan mesin yang kedua beroperasi paling lama 160 menit. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang dicari adalah model matematikanya, maka yang pertama kita harus melakukan pemisalan. Pemisalan berarti kita ambil suatu variabel sembarang, mau siapa itu variabelnya. Nah, di sini yang menjadi tolak ukur yang dilakukan pemisalan adalah dia yang memiliki keuntungan. Di sini yang memiliki keuntungan itu ada barang A, kemudian barang B juga memiliki keuntungan, sehingga yang kita misalkan di sini itu barang A dan barang B. Yang dimisalkan itu yang memiliki keuntungan. Maka kita misalkan ambil sembarang variabel. Di sini saya mau ambil X. Misalkan X itu punyanya barang A. Jangan lupa di sini X adalah banyak barang A, jadi ada kata-kata banyak ya. Kemudian yang satunya adalah untuk barang B, saya misalkan dengan Y. Y adalah banyak barang B. Setelah kita misalkan ada X, ada Y, selanjutnya kita buat tabel. Kita ilustrasikan apa yang diketahui di soal ini ke dalam tabel. Kita buat di sini tabelnya. Oke. Kemudian tadi yang kita misalkan itu ada barang A dan juga ada barang B. Misalkan di sini punyanya barang A, yang sini itu punyanya barang B. Tadi barang A dimisalkan dengan X, barang B-nya dimisalkan dengan Y. Selanjutnya, selain barang A sama barang B ada apa lagi? Ternyata untuk memproduksi barang A dan barang B itu dibutuhkan mesin satu dan mesin yang kedua. Maka di sini ada untuk mesin yang pertama, kemudian ini ada mesin yang kedua. Oke, kita tulis yang di tabel itu sesuai apa yang diketahui di soal. Kita substitusikan nilai-nilainya. Barang A, kita baca di sini, 1 unit barang A dibuat dengan mengoperasikan 20 menit mesin A. 20 menit mesin A. Barang A diproduksi 20 menit mesin A. Jadi 20 menit ini punyanya mesin A untuk memproduksi 20 ini punyanya mesin 1 untuk memproduksi barang A. Selanjutnya barang A diproduksi dengan mesin yang kedua selama 30 menit. Maka kita masukkan di sini barang A di mesin kedua itu selama 30 menit. Sekarang lanjutkan ke barang yang B. 1 unit barang B dibuat dengan mengoperasikan 30 menit mesin A. 30 menit mesin 1. Barang B mesin 1 selama 30 menit. Kemudian dia juga di mesin yang kedua ini selama 10 menit. Masih juga dengan barang B. Barang B mesin yang kedua itu selama 10 menit. Oke, ternyata ada yang belum kita masukkan ke dalam tabel ini. Mesin 1 beroperasi paling lama 480 menit. Mesin 1 ini dia beroperasi paling lama 480 menit. 480 ya. Jadi kita bisa buatkan dia kolom lagi di sini. Judulnya adalah lama mesin. Nah, untuk mesin yang pertama, dia beroperasi paling lama 480, maka di lama mesin pertama diisi 480. Sedangkan mesin yang kedua, lamanya adalah 160, kita isi 160. Kemudian ada lagi yang belum dimasukkan ke tabel. Ini tadi mesin-mesin udah ya.
mesin-mesin udah masuk, terus paling lama juga udah masuk. Nah, yang belum masuk adalah keuntungan. Keuntungannya siapa? Keuntungan barang A, barang B. Barang A, barang B punya keuntungan, maka di sini kita tambah satu baris di sebelah sini itu untuk keuntungan. Keuntungan barang A adalah 12.000, keuntungan barang B adalah 15.000. Nah, jika semuanya sudah, berarti kita lanjutkan ke menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Tadi siapa itu fungsi kendala? Fungsi kendala itu adalah faktor-faktor yang mendukung tercapainya keuntungan, karena di sini yang dibahas itu keuntungan. Jadi nanti yang kita gunakan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu di produksinya barang A dan barang B dengan mesin yang pertama dan mesin yang kedua. Berarti ini nanti masuk ke fungsi kendala. Kita tuliskan sejajar mengikuti ini. 20 ini tadi punyanya barang A dimisalkan dengan X, maka bisa kita tuliskan 20X ditambah di sini 30 itu punyanya barang B dimisalkan dengan Y. Ini nanti suatu tanda pertidaksamaan, kemudian lama mesinnya adalah 480. Perhatikan, di sini mesin 1 beroperasi paling lama, jadi paling mentok itu 480. Bisa kurang dari 480, tapi jangan sampai melebihi 480. Sehingga karena kata-katanya itu paling lama, maka pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih dari atau sama dengan, sehingga di sini kurang dari atau sama dengan ya. Kenapa kurang dari atau sama dengan? Karena paling lama itu 480, jadi maksimal 480, boleh kurang dari tapi tidak boleh lebih dari. Sehingga di sini tandanya mengikuti ini kurang dari atau sama dengan. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi 10. Maka menjadi 20X bagi 10 yaitu 2X ditambah 30Y bagi 10, 3Y, tandanya mengikuti kurang dari atau sama dengan 480 bagi 10 itu 48. Oke, kita peroleh fungsi kendala yang pertama dari mesin 1. Sekarang bagaimana jika dari mesin yang kedua? Mesin yang kedua ini 30 itu dari barang A dimisalkan dengan X, ditambah mesin 2 dari barang B 10, barang B dimisalkan dengan Y, tandanya belum tahu, lama mesinnya adalah 160. Mesin yang kedua juga beroperasi paling lama 160 menit. Paling lama itu artinya dia juga sama seperti tadi ya, maksimalnya angkanya 160, boleh kurang, tidak boleh lebih. Berarti tandanya juga sama, kurang dari atau sama dengan. Ini pun bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10. 30X bagi 10 hasilnya 3X, ditambah 10Y bagi 10 hasilnya Y, kurang dari atau sama dengan 160 bagi 10 hasilnya 16. Oke, ini fungsi kendala yang kedua. Sekarang selain fungsi kendala ada yang namanya fungsi tujuan. Fungsi tujuan tadi itu yang berhubungan dengan keuntungan. Jadi fungsi tujuan ini yang berhubungan dengan keuntungan. Dan fungsi tujuan dia simbolnya adalah fx, y. Keuntungannya ini ada 12.000, miliknya siapa 12.000? Miliknya barang A dimisalkan dengan X, ditambah yang sini keuntungannya 15.000, miliknya barang B dimisalkan dengan Y. Dan ini yang fungsi tujuan tidak bisa disederhanakan, jadi sudah biarkan seperti ini saja untuk yang fungsi tujuan, tidak usah disederhanakan, sehingga inilah model matematikanya.
Nah, ingat tapi hati-hati, ini belum selesai. Kenapa? Fungsi kendala di sini ternyata tidak hanya dua syarat ini atau tidak hanya dua pertidaksamaan ini. Tadi X-nya itu adalah banyak barang A, Y-nya adalah banyak barang B. Kita tahu bahwa banyak suatu barang itu pasti nilainya positif ya, tidak pernah negatif. Maka di sini ada syarat yang selalu ada, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga model matematikanya ini, dan ini fungsi tujuannya. Jadi ingat, syarat ini pun harus selalu ada karena banyaknya suatu barang itu pasti positif, tidak pernah negatif. Sekarang ke contoh soal yang kedua ini. Seorang pengusaha kerajinan perhiasan memproduksi dua jenis perhiasan. Ada perhiasan A memerlukan emas 4 gram dan peraknya 12 gram. Kemudian ada perhiasan B memerlukan emas 10 gram, peraknya 1 gram. Sedangkan persediaannya itu 1 kilo emas dan 1,6 kilogram perak. Kemudian keuntungan perhiasan A-nya ada 150.000 dan keuntungan perhiasan B-nya ada 200.000. Langkah yang pertama adalah kita harus memisalkan dulu. Misalkan, yang kita misalkan itu siapa? Barang yang punya keuntungan. Yang punya keuntungan adalah perhiasan A dan perhiasan B. Misalkan kita gunakan variabel X dan Y. X itu banyak. Jangan lupa ada banyak ya. Banyaknya siapa? Misal dia punyanya banyak perhiasan A dan Y itu adalah banyak perhiasan B. Oke, jika sudah memisalkan, langkah selanjutnya kita tuliskan apa yang diketahui di soal ini ke dalam bentuk tabel. Tadi yang kita misalkan ada perhiasan A dan ada perhiasan B. Misal kita letakkan di sini. Ada perhiasan A, kemudian perhiasan A begini ya. Kemudian sebelah sini ada perhiasan B. Nah, perhiasan A tadi kita misalkan dengan siapa? Dia tadi dimisalkan X, kalau perhiasan B dimisalkan dengan Y. Kemudian perhiasan A dan B masing-masing memerlukan emas dan perak. Maka kita juga tuliskan di sini perlu yang namanya emas dan sebelah sini pun perlu yang namanya perak. Oke, kita salin apa yang diketahui di soal cerita itu. Perhiasan A memerlukan emas 4 gram. Di sini 4 gram ya, saya tulis 4G begini, 4 gram. Tulis gram begini biar lebih jelas ya. Kemudian perhiasan A ini juga butuh 12 gram perak. Perhiasan A di peraknya butuh 12 gram. Sedangkan perhiasan B untuk emasnya itu butuhnya 10 gram. Sedangkan perhiasan B membutuhkan peraknya sebanyak 8 gram. Persediaan 1 kilo emas, ternyata emas sama perak itu masing-masing punya persediaan ya. Emas ada persediaan, maka kita tambahkan kolom di sini. Kita tambahkan di sini ada persediaan. Oke. Persediaan emasnya berapa? Persediaan emas 1 kg. Persediaan peraknya 1,6 kg. Satuannya itu harus sama. Di sini satuannya gram, di sini satuannya kilogram, maka harus kita samakan.
Kalian sembarang mau membuat kilogram ke gram atau gram ke kilo, terserah, boleh sama saja. Tetapi di sini saya mau menjadikan kilonya yang ke gram. Masih ingatkah kalian dengan tangga satuan? Tangga satuan itu bunyinya ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Setiap turun itu dikalikan 10 ya. Setiap turun satu tangga kali 10, sedangkan setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Nah, kita akan merubah kilonya ini berapa gram. Ini juga kilonya berapa gram. Berarti kita start tangganya itu dari kilo menuju ke gram. Berapa kali turun? 1, 2, 3. Karena 3 kali turun berarti ini nanti dikali, setiap turun 1 kali 10, maka karena turunnya 3 dia dikali dengan 1000. Sehingga 1 kilo itu 1 kali 1000. Sini 1 kilo itu berapa gram? Artinya 1 kali 1000. Hasilnya adalah 1000 gram. Sehingga di sini 1000 gram. Sekarang kalau 1,6 kilo berapa gram? Artinya 1,6 ini kali dengan, sama juga, kali dengan 1000. Nah, berapa gram? Kan di sini ada koma-koma ya. Di sini nolnya 3, berarti nolnya ini berjalan sebanyak 3 kali. 1,6 nolnya berjalan sebanyak 3 kali, berarti 1, 2, 3. Sehingga nilainya adalah 1600 gram. Jadi 1,6 kilo itu 1600 gram. Sini nilainya 1600 gram. Oke, nah selain ini ada perhiasan abu, emas, perak, persediaan, kemudian masih ada keuntungan. Keuntungannya siapa? Perhiasan A, perhiasan B punya keuntungan. Kita tambah di sini ada keuntungan. Oke, tambah 1 baris ya untuk keuntungan. Oke, ini untuk keuntungan perhiasan A dan perhiasan B. Keuntungan dari perhiasan A itu 150.000, sedangkan keuntungannya perhiasan B itu adalah 200.000. Apakah semua yang diketahui di soal sudah kita salin? Sudah ya. Jika sudah semuanya kita salin ke dalam tabel ini, sekarang kita membentuk model matematika. Ada 2, yaitu fungsi kendala dan fungsi tujuan. Kita bentuk dulu fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya itu adalah faktor-faktor yang mendukung pengusaha ini dapat keuntungan. Faktornya adalah adanya emas dan adanya perak. Maka yang pertama kita buat fungsi kendala dari emas. Yang pertama emasnya ada 4, itu untuk membuat perhiasan A. Perhiasan A-nya dimisalkan dengan X, sehingga di sini 4X. Ditambah dia juga butuh emasnya 10 gram untuk perhiasan B. Perhiasan B-nya dimisalkan dengan Y. Ini tanda pertidaksamaan, kemudian ini persediaannya ada 1000. Ini kan satuannya sudah sama, jadi boleh kita buat pertidaksamaan. Nah, di sini kata kuncinya adalah persediaan. Persediaannya itu hanya 1 kilo emas, berarti dia punya maksimal sebanyak 1 kilo emas. Kalau kurang 1 kilo dia masih punya, tetapi jika lebih dari 1 kilo dia sudah tidak punya. Sehingga untuk kata persediaan itu tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari atau sama dengan. Sama dengan yang di sini ya. Maka ini tandanya kurang dari atau sama dengan. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 2. 4x dibagi 2 nilainya 2x, ditambah 10y dibagi 2 hasilnya 5y, kurang dari atau sama dengan 1000 bagi 2 hasilnya 500.
Ini pertidaksamaan yang pertama dari emas. Sekarang pertidaksamaan yang kedua dari perak. Ada 12 gram perak untuk perhiasan A dimisalkan dengan X ditambah 8 gram perak untuk perhiasan B dimisalkan dengan Y. Ini tanda pertidaksamaan belum tahu. Persediaan peraknya adalah 1.600. Di sini peraknya juga menyediakan hanya 1,6. Persediaan tandanya kurang dari atau sama dengan, berarti ini tandanya juga kurang dari atau sama dengan. Kemudian ini kita sederhanakan, bisa sama-sama dibagi dengan 4. 12x dibagi 4 hasilnya 3x tambah 8y bagi 4 hasilnya 2y kurang dari atau sama dengan 1.600 bagi 4 hasilnya 400. Dan ini sudah bentuk yang paling sederhana. Kemudian ingat, tadi X-nya adalah banyak perhiasan A dan Y-nya adalah banyak perhiasan B. Banyak suatu barang itu pasti positif, sehingga ada syarat yang selalu harus ada, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0, Y juga lebih dari atau sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini tuh berkaitan dengan keuntungan. Nah, keuntungannya berapa? Keuntungannya 150.000. Sebelumnya kita tulis dulu. Fungsinya itu adalah fungsi fx, y sama dengan 150.000 punyanya perhiasan A yang dimisalkan dengan X ditambah 200.000 keuntungannya perhiasan B yang dimisalkan dengan Y. Dan kalau fungsi tujuan tidak usah disederhanakan, jadi biarkan begitu saja, sehingga kalian bisa sampai di sini saja boleh. Nanti kalau soalnya pilgan tinggal menyesuaikan mana pilihan yang sesuai, atau mau kalian tuliskan di sini model matematikanya siapa saja pun boleh. Model matematikanya itu ada 2x tambah 5y kurang dari atau sama dengan 500. Ada 3x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 400. Ada x lebih dari atau sama dengan 0. Ada y lebih dari atau sama dengan 0. Dan ada juga fungsi tujuannya disertakan fx, y sama dengan 150.000x ditambah 200.000y. Nah, ini model matematika untuk contoh soal yang kedua.